Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Sosok Ferdy Sambo masih menjadi perhatian masyarakat, masih menjadi perhatian kita, yang kelihatannya ingin tahu dengan cepat bagaimana akhir dari kasus ini. Bahkan banyak publik ini atau masyarakat ini geram atas kematian Brigadir J yang menyeret mantan polisi bintang 2 ini. Dan tidak sedikit masyarakat yang meminta agar Sambo ini dihukum berat, dihukum mati. Hal ini sebagai bentuk ketegasan pada hukum. Apalagi mungkin ini juga sebagai bentuk ketegasan terhadap tingkah pola polisi yang nakal atau polisi yang mencoreng institusi Polri. Tapi berbicara soal polisi nakal, Sambo sempat mengatakan akan hal ini ketika dia menjabat menjadi Kadipropam. Dalam sebuah wawancara salah satu media, Sambo sempat mengatakan dengan tegas bahwa jika dia menemukan adanya polisi yang nakal ataupun adanya polisi yang mencoreng wajah institusi Polri, maka dia tidak segan-segan untuk memecatnya. Apalagi ada kesan ingin dikatakan olehnya bahwa untuk apa polisi nakal atau polisi yang sudah mencoreng institusi Polri ini dibela. Tapi dia juga mengatakan, Sambo mengatakan, kalau polisi yang menjalankan tugasnya dengan baik harus mendapatkan reward atau penghargaan. Ya, bisa dikatakan ini sebagai sebuah ujian apa yang dikatakan oleh Sambo. Dulu dia mengatakan akan polisi nakal dan mengingatkan agar polisi tidak nakal. Tapi kasus ini seolah-olah masyarakat mengartikan bahwa dia menjadi salah satu polisi yang nakal tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia perlu dibela? Bicara soal bela-membela untuk sebuah sosok tersangka atau terdakwa, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita atau KUHP kita mengatur bahwa pembelaan ataupun memiliki pengacara atau kuasa hukum itu adalah hak dari setiap tersangka atau terdakwa. Dan itu tercantum dalam pasal 54, 55, dan juga 57. Yang intinya adalah para tersangka dan terdakwa ini berhak memiliki pengacara, baik itu yang ditunjuknya sendiri ataupun yang diberikan oleh pejabat yang terkait. Apalagi di pasal 56-nya. Jelas di situ dikatakan bahwa jika tersangka atau terdakwa ini tidak memiliki kemampuan untuk mencari atau membayar kuasa hukum atau pengacara, maka pejabat terkait wajib menyediakan pengacara. Nah, yang menariknya masyarakat menjadi heboh ketika Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ini menggaet atau menggandeng pengacara dari 2 pendekar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Siapa lagi sosoknya kalau bukan Febri Diansah dan juga Rasa Mala Aritonang. Febri Diansah kita tahu dia dulu sebagai jubir KPK. Dan Rasa Mala Aritonang ini sebagai salah satu penyidik KPK yang akhirnya tidak lolos atau dipecat dari KPK karena tidak lolos TWK
atau tes wawasan kebangsaan. Hadirnya atau bergabungnya dua sosok pendekar KPK ini menjadi pengacara Sambo memang cukup mengejutkan dan mendapat kecaman publik. Ada yang mengatakan, kenapa sih harus membela Sambo? Bukankah mereka harusnya membela yang benar-benar bisa dibela? Masih banyak kan? Kenapa harus Sambo yang dibela? Yang jelas-jelas telah melenyapkan nyawa bawahannya, yaitu Brigadir J. Tetapi dalam sebuah kesempatan, Febri dan Rasa Mala ini mengatakan bahwa telah diatur dalam undang-undang setiap warga negara berhak mendapatkan pembelaan dan sebagai warga negara Indonesia juga mendapatkan hak untuk sebuah keadilan. Memang sebelumnya ya ada seorang pengacara kondang yang juga sempat ditawari untuk menjadi pengacara dari Sambo dan istrinya ini. Tetapi pengacara kondang ini yang konon ketika membela sebuah tersangka atau terdakwa bayarannya tidak sedikit, ratusan juta bahkan miliaran. Pengacara kondang ini menolak. Sehingga muncul dugaan di masyarakat kalau Febri dan Rasa Mala ini mendapatkan bayaran yang cukup fantastis. Tapi Febri dan Rasa Mala sekali lagi mengatakan bahwa setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pembelaan. Ditambah ada semacam janji dari Sambo yang akan mengungkap atau menguak semua fakta tentang kejadian ini di pengadilan nantinya. Belum lagi ada temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan kasus yang bergulir ini. Ini yang menjadi dasar dari kedua mantan pendekar KPK ini untuk bergabung membela Sambo dan istrinya. Mau bagaimanapun juga, ya tentunya kita sepakat bahwa negara kita ini masih negara hukum. Negara hukum yang tentunya ingin agar keadilan hukum benar-benar ditegakkan. Dalam artian hukum benar-benar bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi tajam di kedua sisi, baik bawah maupun atas. Dengan adanya pengacara ataupun dengan adanya pembelaan bagi Sambo dan istrinya, mungkin ini sebagai sebuah bentuk keadilan hukum di negara kita ini. Sekalipun apa yang dilakukannya itu benar-benar tidak termaafkan mungkin bagi masyarakat yang mengetahui dan menduga-duga dari peristiwa ini. Ya, kita kembalikan lagi saja pada hukum kita di tanah air ini. Dan boleh-boleh saja kita memberikan pertanyaan. Ferdy Sambo, perlukah dibela? Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini.